Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody, my honorable guests, and thank you for coming from this podium. Terkait dengan pendahuluan saya, slide-nya, ini tantangan sebenarnya perubahan-perubahan kepemimpinan manajerial leadership kita, bahwa ada perubahan internal dan perubahan eksternal yang menyebabkan metode, mekanisme, dan pendekatan manajerial itu harus berubah. Ada perubahan yang sifatnya internal dan eksternal. Kemudian yang eksternal ini lebih banyak yang dihadapi oleh seluruh pendidikan tinggi di Indonesia maupun di dunia, bahwa kemajuan teknologi, mutu, kemudian alumni kita yang belum dapat kerja atau yang waktu tunggunya lama, kemudian perubahan, terutama perubahan lingkungan strategis di luar itu memungkinkan atau mengharuskan kita juga harus melakukan pendekatan yang berbeda. Ini masalah umum yang dihadapi di slide kedua, masalah umum yang dihadapi oleh perguruan tinggi kita atau perguruan tinggi seluruh Indonesia. Nah, dari asumsi itu, dari asumsi pendahuluan itu saya masuk ke analisis SWOT. Analisis SWOT ini ada 4 hal yang paling penting. Kita akan menganalisis kekuatan kita, kelemahan kita, peluang kita, dan juga tantangan kita. Nah, dari itu maka ada kesimpulan yang bisa kita ambil dari situ, atau setelah melakukan analisis kuadran kelihatan kedua, oke, itu kesimpulan itu yang terakhir, bahwa kondisi Unhair menunjukkan bahwa Unhair berada pada posisi yang menguntungkan, di mana Unhair memiliki peluang dan sekaligus kekuatan sehingga dapat memanfaatkannya secara maksimal dan menyusun strategi yang mendukung kebijakan pertumbuhan agresif. Strategi agresif yang akan dikembangkan harus mampu mengakomodir isu-isu strategis yang relevan dengan visi dan misi. Kemudian kita masuk ke visi. Ini penting. Visi saya sebagai calon, Unhair menuju universitas unggul dan mandiri dalam proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat yang inovatif, kreatif, implementatif, berbasis kepulauan dan kemajuan. Nah, dari visi ini saya menentukan 6 visi. 6 visi itu yang pertama terkait dengan kualitas proses belajar mengajar. Yang kita harapkan adalah alumni kita akan memiliki karakter dan juga memiliki kualitas dalam berburu pekerjaan ataupun menciptakan pekerjaan. Yang kedua, mengembangkan tradisi penelitian yang berbasis kebutuhan daerah. Dan ketiga, terkait dengan pengembangan SDM baik dosen maupun teknik. Kita berharap ini akan sesuai dengan kemajuan kita. Dan yang berikut adalah menyesuaikan pengembangan, dan ini pendekatannya pada tata kelola. Dan tata kelola yang paling penting di situ penerapannya adalah kita terapkan good university governance. Dan yang berikut adalah kita meningkatkan kerjasama, jaringan, network, dan ini yang paling penting untuk masa sekarang, yaitu dalam penerapan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Dan yang terakhir adalah isu terkait dengan penguatan kelembagaan dan SDM penjagaan mutu, karena kita sedang akan menginternalisasi universitas saya. Nah, setelah melewati dari situ kita ke penguatan, kita ke isu strategis. Ada 10 isu strategis, bisa dibaca saja. Tapi yang paling penting dari semua isu strategis itu, saya bukan bilang ini yang berikut. Nah, ini the core, ya, the core of the business of how to implement the program, and the activities are based on these 4 strategies and collaboration main issues. Ya, jadi 4 isu utama ini sangat penting untuk memastikan seluruh program dan aktivitas kegiatan yang ada, yang kita rencanakan, dan itu sangat elastis dan akan sangat fleksibel dalam penerapannya. Yang pertama terkait dengan keuangan. Keuangan itu kita punya sumber selama ini adalah LM, PNBP, dan juga saya masukkan BLU sebagai sumber. Nah, BLU di sana kita akan bicara soal bagaimana kita melakukan core businesses kita. Core business akan sangat tergantung dengan fakultas dan faktor eksternal mereka. Dan yang kedua adalah SDM kita. SDM kita, ya nanti ada datanya, tetapi SDM kita harus menjadi juga modal kita. Dan modal terbesar universitas yang banyak adalah SDM kita.
Dan yang ketiga adalah kerjasama. Serta yang keempat adalah bagaimana penerapan IKU. IKU itu indikator kinerja utama Universitas Sains Ternate. Nah, tadi saya introduce dengan Inggris sedikit. Kenapa? Karena penerapan IKU salah satu IKU penting yang akan diterapkan dan itu akan menjadi standar. Ada indikator adalah kita punya kerjasama dengan institusi internasional dan juga perguruan tinggi internasional. Nah, karena itu kenapa saya mengintroduksi itu sebagai bagian penting dari penerapan atau implementasi daripada IKU kita. Nah, kenapa kemampuan itu kita masukkan BLU? Karena BLU sebenarnya pada dasarnya adalah kita ingin mencari income generated. Apa sasarannya? Sasarannya adalah wilayah. Cuma dua hal itu yang paling penting. Karena itu, dan tidak ada penerapan IKU yang tidak terkait dengan kerjasama. Data kerjasama kita memang sangat miris sebenarnya. Tahun 2018-2019 kita tidak punya kerjasama yang sangat meningkat, cuma 12 dan cuma satu perguruan tinggi, dan itu cuma perguruan tinggi lokal. Mudah-mudahan data ini salah. Tapi kalau data ini benar, kita tidak akan pernah bisa menerapkan atau mengimplementasikan IKU yang kita rencanakan dan standarnya sangat tinggi. Tidak ada satu IKU pun yang tidak terkait dengan implementasinya, tidak terkait dengan kerjasama. Karena itu saya berharap pada periode ini kita harus memastikan implementasi kerjasama itu atau kerjasama itu bukan hanya tergambar di dalam dokumen-dokumen itu. Apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah merevisi kembali semua dokumen kerjasama di mana ada satu item, satu klausel yang memastikan ada di sana implementasi kerjasama tersebut. Dan kalau itu tidak ada dalam klausel kerjasama, maka saya pastikan bahwa kita akan terus berulang. Kita hanya mengumpulkan dokumen-dokumen kerjasama dan yang kurang implementasi. Nah, saya berharap ke depan tim kerja itu akan saling mendukung. Semua orang Universitas Sains harus saling mendukung sambil terus kita bekerja menjalin komunikasi dengan pihak-pihak eksternal untuk memastikan bukan saja kerjasama itu berjalan, tetapi 8 indikator kinerja utama kita itu harus berjalan. Saya ingin memberikan pertanyaan kepada kita dan nanti ini akan menjawab semua. Kita akan menjawab ini semua. Kira-kira yang menjadi tantangan utama kita itu sebenarnya yang berbeda dengan kepemimpinan sebelumnya dan kepemimpinan sekarang dan akan datang itu apa? Jawaban ini akan memastikan kita akan mengetahui apa masalah utama Universitas Sains. Saya akan jawab di bagian akhir di closing statement saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dipersilakan.